Benar, Pak. Baik, Bapak Ibu, selamat sore untuk kita semua. Salam sejahtera, salam sehat semua. Semoga kita di hari ini Tuhan memberikan berkat dan rahmat-Nya dan juga berikan kesehatan kepada kita untuk melaksanakan aktivitas kita. Di hari ini mohon izin Bapak Hariman dan Ibu Doktor, kita hari ini kita bersepakat untuk kita sama-sama coba untuk memulai membahas kurikulum kita, ya membahas kurikulum terkait dengan program studi teknologi rekayasa pangan. Oleh karena itu, apa saja yang perlu kita kerjakan atau tahapan-tahapan untuk penyusunan kurikulum seperti apa, kita sama-sama mengikuti apa yang nanti akan disampaikan oleh Dr. Eli terkait dengan kurikulum TRP. Mungkin pengalaman Ibu di tempatnya Ibu di Polije kira-kira seperti apa, lalu kami coba melihat itu dan menyesuaikan dengan kondisi dan lokasi atau sumber daya yang ada di Papua Selatan. Oleh karena itu, kepada kita semua, kita mengucap syukur kepada Tuhan atas segala berkat dan rahmat-Nya. Untuk selanjutnya, mungkin dari Ibu Dr. Eli bisa menyampaikan hal-hal terkait dengan penyusunan kurikulum. Seperti kita tahu kemarin Ibu sudah memaparkan bagaimana cara penyusunan kurikulum, namun kita skop lebih kecil lagi ke teknologi rekayasa pangan. Oleh karena itu, waktu dan tempat saya persilakan kepada Ibu terkait dengan kurikulum. Baik, terima kasih atas waktunya. Baik, saya terima kasih kepada Bapak Dr. Hariman, kepada Pak Simon, kemudian Bapak Yus, selamat sore, Bapak Hobi, Pak Dere, terima kasih. Ini ada Bu Ya, Bu. Amalia, nih, Bu Rizky. Nih, mohon izin di sini untuk persiapan khusus untuk kurikulum di teknologi rekayasa pangan, mohon izin kita memulai untuk penyiapan khususnya untuk instrumen ya, instrumen untuk pengajuan program studi baru. Nah, nanti di dalamnya ada kurikulum secara global. Kemarin saya sudah menyampaikan secara umum. Nanti di sini tahapan yang kita mulai karena dokumen yang menjadi luaran adalah merupakan dokumen dari penyusunan instrumen dari pemenuhan akreditasi minimum untuk program studi rekayasa pangan yang ada di PPS. Nah, inilah yang akan coba saya gali dan untuk mohon dipersiapkan secara bersama-sama karena kemarin seperti yang kami sharekan untuk di hampir sama nggih Pak yang dari pengemasan nggih itu adalah yang contoh terbaru. Jadi model untuk penyusunan instrumennya adalah yang seperti di teknologi rekayasa pengemasan. Untuk itu saya mohon izin terlebih dahulu saya share yang untuk dokumen tersebut. Sebentar Bapak, ini saya sangat banyak sekali dokumen. Ini mohon izin apakah sudah terlihat untuk dokumennya yang saya share? Sudah, Bu, sudah. Ya. Ini adalah dokumen yang menjadi hal luaran dari tim kita ketika
sebagai tim penyusun dokumen, instrumen, persyaratan pengajuan untuk prodi baru. Terus Jadi, masih hidup dia punya printer bagaimana tuh? jadi dokumen inilah yang nanti Bapak Ibu persiapkan khususnya untuk pengajuan dari eh, prodi baru. Jadi ini template-nya, ya, template-nya seperti ini. Lalu nanti di dalamnya ini ada beberapa kriteria yang perlu dituliskan. Yang pertama adalah yang kriteria 1 adalah kurikulum. Yang kedua adalah kriteria dosen. Kemudian yang ketiga adalah kriteria untuk unit pengelola program studi. Nah, atau boleh dikatakan itu misalnya di PPS nanti ini jadi satu PPS-nya. Ini sebagai suatu awalan. Jadi menceritakan harus ada tata kelolanya, bagaimana, maksud saya itu SOTK-nya, organisasi dan tata kerja unit yang akan dibentuk itu bagaimana. Yang seperti arahan dari Bapak Wadir 1 pada hari Sabtu kemarin. Kemudian ada sistem penjaminan mutu internal, nanti distorikan bagaimana. Gitu. Lalu 3.3 adalah sarana dan prasarana, 3.4 adalah tenaga kependidikan. Nah, yang poin 3.3 kemudian 3.4 ini sampun kita sudah kita bicarakan. Tetapi yang untuk 3.1, 3.2 ini belum secara detail. Nah, ber, eh, apa berdasarkan dari informasi ataupun arahan dari Bapak Wadir 1 kemarin, ini ada poin yang di kriteria 3 yang harus diselesaikan. Untuk itu saya meminta, wah ini harus secepatnya kita untuk mengkoordinasikan, untuk segera menyiapkan atau memahami dokumen instrumen untuk pembukaan program studi baru ini. Jadi saya terus terang segera mungkin mengundang Bapak Simon dan tim untuk segera memahami dan membuat narasi-narasi yang hampir sama dengan dokumen ini. Nah, nanti kalau untuk telaah lebih lanjut, maksud saya untuk telaah lebih lanjut, nanti itu di kurikulum nanti bisa didetailkan dengan kami, karena kalau kita untuk di eh, teknologi rekayasa pangan, nah nanti ini agak dibawa ke mana nggih? Dibawa ke spesifikasi karena dinamakan sebagai suatu program studi baru, misalnya teknologi rekayasa pangan yang ada di sana, keunikan atau keunggulan spesifiknya itu apa. Jadi mohon dari pengisian pada poin biru ini, misalnya ini 1.1, keunikan atau keunggulan program studi. Bagian ini berisikan keunikan atau keunggulan program studi yang diusulkan berdasarkan pertimbangan 3 program studi sejenis pada tingkat nasional dan internasional mencakup pengembangan keahlian, kemudian kajian capaian pembelajaran, dan kurikulum program studi. Maksudnya Bapak, ini untuk pengembangan keahlian. Ini dapat dilihat pada kurikulum PSTRP-nya. Nanti Bapak sakit melihat secara spesifik kalau ini kan di pengemasan. Apa sih sebenarnya yang menjadi spesifikasinya? Nanti membangun eh, program studi misalnya teknologi rekayasa pangan itu punya keahlian apa, ngoten. Nah, harapannya misalnya ini yang dibicarakan adalah eh, topik keahlian ini, oh ini belum, ini masih secara global disentuh dari misinya, nanti baru keunggulan spesifik. Sebentar Bapak, saya kok masih ini berbeda dengan kami. Nah, tapi nanti di sini Bapak
uraian yang ada adalah memberikan pencirian yang berbeda pada teknologi rekayasa pangan. Itu apa gitu maksudnya. Gitu. Jadi memberikan secara spesifik keunggulannya apa. Nah, nanti di sini karena mau mendirikan suatu program studi yang teknologi rekayasa pangan, kemarin mengundang, ini saya contohkan ada ketika menyusun kurikulum. Kemarin kan melibatkan misalnya tempatnya Pak Diki itu siapa Pak? Yang untuk forum komunikasi nggak Pak? Pak Simon? ARD. Iya, Iya, betul. forum HRD ya. Oh Oh, iya, dari oh, KRD-nya, Mbak. iya. Bapak, apakah suara saya juga bisa didengar dengan jelas ya Pak? Suaranya Bu Eli udah jelas, Halo. cuma Pak Hariman yang putus-putus ya, Pak Hariman. Oh, gini, mohon maaf. Oke. Baik. Ya, jadi mohon di anu nggih, nanti mohon di highlight. Menyusunnya hampir sama dengan ini aja nggak apa-apa. Ini ya boleh dikatakan sebagai template. Nanti kurang lebihnya seperti ini. Oh, kita menyusun ada minimal ada 6. Kemarin kan saya sudah nyampein misalnya, oh yang terlibat di dalam penyusunan kurikulum ada minimal 6 program studi ditulis siapa saja. Misalnya kemarin ada Bapak Yakobus, nah itu di PT apa, nah itu yang produk sagu memang relevan nanti yang akan memberikan masukan. Oh, Pak, Bu, saya ketika apa Bapak Ibu mau mendirikan program studi teknologi rekayasa pangan, saya perlu yang di profilnya itu yang kemarin saya waktu itu mungkin bisa dilihat di YouTube nggih, story-nya bahwa ketika kami mendirikan program studi akan mengajak dari industri, para industri itu kami tanyain, Pak, Bu, skill apa yang dibutuhkan oleh Bapak Ibu khususnya di bidang teknologi rekayasa pangan. Oh, saya perlu eh, supervisor Jaringan untuk kurang bagus ini. gitu. Kemudian gimana Bapak? Ya, kalau di sisi saya bagus kok suaranya Bu Eli bagus, Pak Hariman. Mungkin Pak Hariman cari Ya, spot yang baik, yang pas. Monggo Bu, dilanjut Bu. oke. Baik. Nah, Oke, ya, udah bagus. Tadi itu dibilang itu forum HRD. oh siap. Forum Iya. HRD ya. Forum HRD, kemudian kelapa sawit. Pak, siapa itu Bapak Ya, Ibu? Nah, itu juga ada PT-nya. ada 28 perusahaan Bu bergabung mereka. Iya, tapi nanti dipilih yang pangan ya Bapak. Dipilih yang pangan saja. Tidak perlu terlalu banyak. Cukup 6 sampai dengan 7. Mungkin 8 aja boleh. Nah, tidak boleh lebih dari 8. Karena kalau sudah lebih dari 8 akan semakin too much untuk menyaringnya akan semakin sulit. Jadi ada batasan untuk penyusunan di dokumen kurikulum tersebut. Jadi betul sudah mulai disaring itu disampaikan. Nah, kemudian nanti di sini juga mulai sudah disusun, oh misalnya ada semacam tata nilai itu etika atau apa ya support untuk etika kerja kita. Nah, misalnya di Polisi itu ada smart, inovatif, profesional. Mungkin nanti di PPS itu apa juga sudah mulai dimunculkan itu sebagai wujud dari tata nilai. Mungkin bisa dimulai dipikirkan nanti apa ya gitu untuk di PPS. Ngaten sudah dimulai karena nanti itu kaitannya dengan penyusunan di rencana pengembangan. Kemudian berbasis pada jurusan teknologi rekayasa pangan. Eh, maksud kami, Bapak Simon, tujuannya kami mengajak hari ini adalah untuk memulai menginisiasi dari penyusunan instrumen ini ya, Pak ya. Iya.
Baik, Ya, Bu. Iya, iya. oke. Supaya Ya. sesegera mungkin ini sudah keluar nopo nggih. Buatnya, bangunannya itu sudah mulai muncul. Ini kurikulumnya nanti dibentuk. Ini yang dari kurikulum yang dibentuk itu tahapannya bagaimana. Nah, ini yang akan kita storykan di sini. Storynya adalah di instrumen ini, masih di instrumen ini saja, gitu. Sudah. Ya. Nanti bahan kajian capaian. Nanti misalnya bahan kajian dari capaian, Bapak bisa melihat yang ada di tempat kami, dicocokkan. Nanti secara detailnya misalnya nanti Bapak mencocokkan dari CPL yang kami punyai. Capaian pembelajaran lulusan yang kami punyai yaitu di TRP. Gitu. Ya. Nah, kemudian nanti di sini juga SKS-nya berapa gitu. Nah, SKS-nya berapa? Misalnya 146. Karena sesuai dengan arahan dari Permen 53/2023 bahwasannya ketika dalam satu semester adalah maksimal pemberian SKS di Politeknik adalah 20 SKS. Jadi kalau dikalikan dengan 7 semester itu sudah 140. Nah, minimal SKS adalah kalau untuk sarjana terapan 144. Namun di data skripsi adalah ada 6. Sehingga kalau misalnya nanti akan mengambil untuk skripsi, berarti skripsi bisa di akhir semester hanya 6 SKS. Skripsi itu bebannya hanya 6 SKS. Magang itu wajib 20 SKS. Tidak boleh kurang karena sudah disetit dengan jelas di Permen 53/2020. Karena kami juga barusan bimbing dari prodi yang lain, mereka itu ada yang ya di teknologi rekayasa pangan, ada yang baru mendirikan gitu. Oh, ini magangnya saya isi 10 boleh, tidak boleh. Isinya 20 karena sesuai dengan Permen Dikbud 53 nomor 23 adalah 20 SKS. Nanti misalnya Bapak perlu dokumen tersebut, Pak Simon dan tim misalnya ingin bertanya, "Bu, dokumennya ada, saya ada. Implementasi berupa PPT untuk menerjemahkan lebih detail juga ada. Nanti juga saya share kalau perlu." Jadi lebih baik Bapak hampir menyusunnya hampir sama dengan TRP yang kami punyai mawon. Itu sudah aman. Nanti misalnya Bapak menyusun 144 nanti masih agak ganjil gitu. 144 ya sudah press sesuai dengan standar minimumnya untuk persyaratan sarjana terapan adalah 144, tidak lebih dan tidak kurang. Truk segitu 144 tidak ada lebihnya, tapi aman kalau kita misalnya 146 itu dengan proporsi perhitungan sekian dan sekian. Oke. Untuk teori adalah 40% dan praktek adalah 62%. Seperti itu. Kemudian nah ini Bapak Ibu di sini untuk komponennya nanti Bapak Ibu bisa lihat di dokumen kurikulum yang pernah saya share ya Bapak. Pak Simon pernah saya share dokumen kurikulum PSTRP ya Pak ya. Iya, iya, benar, Bu, benar. Nah, Tapi waktu itu HP saya masih ini, tapi nanti coba saya cek lagi di laptop. atau Tapi yang jangan dari, lagi nggak apa-apa. HP-nya pasti baru iya, nih, iya. tahun baru. Iya.
Iya, Gini, iya, Ibu. baik. Nanti juga Bapak bisa lihat di saya, nanti itu sarjana terapan. Ini kan mau membandingkan ya Bapak ya. Ini sarjana terapan industri untuk ini benchmark Pak pada tabel 1 ini. Nah, ini Iya, benchmarknya. D3, ini komponen untuk pembandingnya. Nah, ini komponen maksudnya yang di tabel 1 adalah perbandingan keunggulan program studi teknologi rekayasa pengemasan Politeknik Negeri Jember dengan PS di kampus lain ataupun di luar negeri. Monggo nanti Bapak eh, pakai punyanya TRP Polij, nanti kurang masih saya bantu, saya juga ada dokumen untuk benchmark ini yang terbaru. Nanti Bapak juga bisa, Beli saya kurang ini, tinggal bilang ke saya, nggih. Dan ini siap, nanti siap. juga saya share Pak, saya sudah ada yang pembanding. Jadi bidang nanti komponennya juga demikian Bapak, tabelnya seperti ini. Ya, Nah, ini namanya tabel yang untuk benchmark eh, sampai dengan jumlah SKS sepertinya, Pak. Nah, ini betul sampai dengan jumlah SKS yang ada di SK. bawahnya sini. Ngoten. Ya, Jadi secara spesifik keunggulannya apa, profilnya apa. Nah, ini nah disandingkan. Ketika Bapak menyandingkan ini, nanti semakin ke bawah nanti akan ketemu. Oh, saya yang tak pingin nih nanti profilnya adalah yang benchmark seperti ini. Kemudian benchmark pembandingan dengan apa? Dengan PS lain. Namun nanti untuk yang need kebutuhan di industri apa nanti juga akan disampaikan di sini. Ini namanya analisis konsiderannya. Boleh dikatakan siap, demikian. Ibu. Ya, Nah, setelah itu Bapak, ini nanti 1.2. Gini Bapak, untuk 1.2 profil lulusan dan keunggulan program studi. Tujuannya adalah penulisan ini harus memenuhi dari atau dapat menjawab dari yang tulisan biru-biru ini. Bagian ini ya, berisi profil lulusan program studi yang berupa profesi atau jenis pekerjaan atau bentuk kerja lainnya. Profil lulusan dilengkapi dengan uraian ringkas kompetensi seluruh profil yang sesuai dengan program pendidikan sarjana terapan dan keterkaitan profil tersebut dengan keunikan keunggulan program studi. Yes, Bapak nanti tinggal bisa eh, apa menyesuaikan Bapak sampaikan ya. narasinya nanti ngambil dari sini juga boleh. Lalu nanti disandingkan dengan data yang punyanya TRP kami itu. Lalu Siap. jika Bapak menghendaki ada profil yang baru yang memang diperlukan oleh Bapak, monggo boleh. Itu kami sangat mendukung sekali karena itu nanti yang akan mencirikan yang memiliki kekuatan pada PPS. Namun perlu dipahami bahwasanya pada penyusunan dari profil ini karena masih baru lulus yaitu fresh graduate ini pada umumnya pasti ditulis staff dan supervisor paling tinggi sarjana terapan adalah level ini. Belum boleh manajer dan lain-lain belum boleh. Ditulisnya masih staff dan supervisor. Nonton. Begitu ya Bapak. Nanti mau Siap. ditulis wirausaha itu akan jauh lebih baik karena salah satu ciri berwirausaha nanti misalnya ini lulusan Bapak ada yang berwirausaha misalnya ada yang 40% wirausaha dan lainnya apa di mengisi poin-poin yang di atas tadi itu sudah sangat aman nanti ketika 2 tahun setelah ini berdiri sebelum meluluskan nanti akan ada namanya akreditasi. Ketika 2 tahun rekrutmen itu akan mengadakan akreditasi menjadi wajib untuk menjadi
diakuinya lebih, dan itu menjadi wajib paling lama sebelum 2 tahun harus didaftarkan akreditasi. Walaupun sebelumnya tulisannya adalah ketika baru buka, nggih, itu tulisannya akreditasi minimum. Ketika sudah sebelum 2 tahun, nanti langsung daftar akreditasi, nanti akan mendapatkan baik. Sudah baik, nanti kalau sudah ada lulusan 3 tahun kemudian, atau misalnya punya syarat atau 4 tahun, sudah ada 3 lulusan, baru mengajukan reakreditasi. Gitu, itu akan menjadi lebih aman. Nah, sehingga poin yang menjadi ini, wirausaha ini akan dimasukkan. Ini juga sesuai yang disampaikan Pak Diki, tidak harus menunggu semuanya nanti harus menjadi karyawan, tapi mungkin ada poin yang menjadi mandiri berwirausaha, entrepreneurship atau entrepreneur apa gitu. Sekarang techno entrepreneur gitu juga ada. Gitu. Oke. Nah, nanti ini yang di capaian pembelajaran juga, nanti juga bisa melihat di CPL-nya, nanti lihat pada ini, lihat pada bagian kakaknya Pak, kakak dari dokumen kurikulumnya PSTRP. Kalau enggak Pak, ini nanti saya share lagi. Kami punya tujuan belajar yang baru yang kami sesuaikan dengan akreditasi yang lebih advance. Nanti misalnya ini ada kami punya 9 tujuan belajar. Dulu Pak namanya di tempat kami, nanti Bapak gini Pak, Nyun Sewu dicatat ya Bapak, ini CPL. Ya. CPL dulu namanya ini CPL. Sekarang kalau di tempat kami ganti SO, Student Outcome. Di dokumen yang lama itu CPL. Nah, di yang baru itu nanti yang untuk CPL itu menjadi tujuan belajar. Jadi sudah mulai berubah Pak, dikarenakan ada aturan dari Permen 53. Ini nanti saya bantu Pak. Ini saya share nanti. Oke. Siap, Ibu. Ada 9. Oke. Nanti disesuaikan saja. Lalu tadi tidak semua dikerjakan dulu. Nanti kita 1 minggu ngerjakan poin 1 sampai dengan ini dulu aja. Ngoten ya Pak. Supaya kita Betul, Bu. Kalau banyak-banyak nanti bahkan nanti bingung malah. ya, ya, gini. Atau lebih baik 1 sampai dengan ini rancangan pembelajaran. Kita belum masuk ke rancangan dulu ya Pak ya. Kita Ya. masuk di sini aja ya Pak ya, 1 sampai dengan 3. Ya. Apakah cukup? 1 dengan 3 dulu, Ibu. Ini mungkin terkait tadi yang Ibu sampaikan dengan industri-industri yang ada di sini. Terus Oke. tujuan utama kita itu terkait dengan bagaimana saudara-saudara kita yang punya potensi alamnya sangat berlimpah ini diolah untuk menghidupi dirinya dan keluarganya. Nah, ini yang perlu berarti bagaimana mengasah keterampilan dirinya itu. Nah, apa yang tadi Ibu sudah sampaikan, poin-poin apa yang perlu saya ambil itu terkait dengan tadi beberapa instrumen-instrumen yang harus saya lengkapi. Mohon izin Ibu, nanti mungkin saya sandingkan juga dengan TRP yang ada di Ibu, dengan Ya. gambaran yang ada di kami itu yang kami inginkan seperti apa. Tadi saya sangat setuju dengan berwirausaha. Keluaran kami itu harapannya dia lebih berwirausaha karena industri juga terbatas kalau kami di Papua. Memang kalau untuk industri olahan kami di Papua baru jumlahnya masih sangat sedikit dan juga skalanya masih skala kecil, skala rumah tangga maupun industri yang masih skala menengah ke bawah.
Oleh karena itu tadi kemarin juga sempat hadir Ibu dari industri dari Hadi Bakri, industri dari ada juga kami sudah kerjasama dengan Fiona Cake, terus dari tepung sagu. Nah juga ke depan ini pemerintah rencana untuk membangun industri tela yang ada di kawasan Tanah Miring. Nah mudah-mudahan ini ke depan menjadi apa ya menjadi Politeknik ini bisa bermitra dengan industri-industri yang ada di Kabupaten Merauke. Mungkin seperti itu, Ibu. Tadi yang Ya. Ibu sudah gambarkan dari poin 1.1 sampai dengan 1.3 dulu yang nanti saya coba kaji dan saya coba menyesuaikan dan juga saya mohon petunjuk Ibu mungkin yang tadi yang belum di-share ke saya. Nanti saya coba sandingkan sama-sama lalu saya mohon izin Ibu yang ada di sini instrumen pemenuhan syarat ini saya menyesuaikan dengan yang ada yang ini. Namun lebih ada beberapa poin yang nanti saya menyesuaikan dengan potensi daerah kami, apa yang kami inginkan, apa yang nanti kami harapkan bisa kami masukkan di situ. Nanti tujuan pembelajarannya itu dulu atau capaian pembelajaran itu juga yang kami harapkan itu kira-kira apa yang nanti kita masukkan di situ seperti itu. Ya. Mungkin itu Ibu, iya. Ya, baik Bapak. Maksud saya nanti gini Bapak, yang berkaitan dengan penyusunan ini nanti secara lebih spesifik, maksudnya coba saya stop dulu. Nanti untuk memberikan gambaran coba saya pindah ke, sebentar saya carikan file dulu Pak. Yang mohon ditunggu dulu. Sudah terlihat Bapak? Ya, sudah Bu, sudah. Ya. Nah, ini Bapak, ini salah satu tahapan kami menyusun untuk tadi bahan kajian atau spesifikasi ya Pak ya. Bahan kajian atau spesifikasi yang kita punyai untuk di TRP karena nanti kalau Bapak misalnya membuka dokumen dari dokumen apa? Dokumen kurikulum dari kami kan ada yang namanya bahan kajian. Nah, bahan kajian ini di tempat kami ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ini. Ya, dari sini. Nah, itu sebagai bentuk dari penerjemahan kebutuhan dari ini, Bapak. Nah, ini kan di tempat kami terlihat Bapak untuk profilnya. Ya, terlihat Bu. Ya, Terlihat, ya. kita memaknai dari profil yang telah dirumuskan. Kita tidak perlu merumuskan profil misalnya sampai 10 atau sampai berapa tidak perlu. Ya, tidak perlu, cukup hanya sampai dengan di
5 atau 6 profil saja itu sudah cukup. Itu diturunkan karena memang ada kebutuhan atau sebagai need analisis dari kebutuhan industri atau kebutuhan dari eh, masa yang akan datang akan produksi dari sumber daya manusia yang berpotensi unggul, yaitu melalui misalnya dari program studi TRP ini, misalnya seperti itu. Jadi memang ini kebutuhannya dari apa? Dari kita analisis dengan industri. Perlu apa sih, Bapak Ibu? Kemarin kan sampun ditanyain, oh ternyata perlunya di bidang pangan. Nah, gitu yang dijadikan penguatan. Tapi secara detail, memang itu biasanya kita akan mengumpulkan tahapan industri di bidang pangan. Tetapi misalnya kemarin juga sudah bisa dianggap perlunya apa, ataukah nanti ini boleh digunakan sebagai benchmark boleh, sebagai pembanding boleh, atau nanti Bapak, karena nanti saya juga akan share misalnya dari beberapa pembanding PS yang lain dengan kebutuhan profil yang berbeda, itu juga bisa. Nah, di sini untuk profil lulusan ini diuraikan seperti ini. Kemudian cara deskripsi profil itu memang ada bahasa bakunya. Bahasanya juga apa ya, mengandung makna. Jadi sudah ada kebermaknaannya bahwa di sini misalnya deskripsi profil kita tidak bisa menyusun apa ya sembarangan. Di sini ada pakemnya dalam penyusunan deskripsi profilnya. Misalnya ini sarjana terapan teknologi pangan yang melakukan kegiatan manajemen atau pengelolaan industri pengolahan pangan untuk menentukan dan mencapai tujuan meliputi apa gitu. Ini karena seorang supervisor memiliki task and duties-nya di sini, yaitu sebagai fungsi, perencana, pengorganisasi, dan pengawasan. Karena ini ada runtutannya task and duties, tugas dan wewenangnya. Itu. Kemudian setelah ada deskripsi di sini, maka akan muncul yang namanya kompetensi. Kompetensinya apa? Seorang supervisor, kompetensinya adalah pada bidang sistem manajemen dalam produksi dan proses pengolahan industri pangan. Tuh. Jadi bahasa yang dipunyai di sini secara spesifik ini menjelaskan untuk deskripsi, kemampuan task and duties, tugas dan wewenangnya. Kalau untuk profilnya ini punya kompetensi apa gitu. Baik, Ibu. Oke, ini tahapan. Kalau saya biasanya menjelaskan apa, ini tidak perlu Bapak. Kemarin sudah saya jelaskan. Pak, ini untuk TRP ya Pak ya? Iya. Intinya kalau untuk TRP itu CP-nya atau capaian pembelajaran ini masih saya pecah Pak, ini masih metode yang lama. Harus punya kemampuan untuk kimia dan analisis pangan, mikrobiologi pangan. Jadi artinya Bapak, mata kuliah yang kami taruh kemarin itu ada kebermaknaannya gitu. Oke, mengapa kami harus kok ada bioteknologi? Ya, Iya. kalau misalnya di tempatnya Bapak untuk alat apanya ada, misalnya ada PCR atau apa misalnya ada. Namun kalau misalnya belum, enggak apa-apa. Nanti basis untuk orientasi prosesnya tidak sampai pada bioteknologi. Itu juga boleh dikurangin oleh Bapak. Tapi diorientasikan pada produk oriented. Misalnya nanti Iya. lebih banyak ke eh, orientasi pada proses pengolahan nabati, diganti ke sana juga boleh. Diganti untuk pengolahan sawit dan lainnya, produk base gitu juga boleh. Itu sesuai dengan karakternya di tempatnya Bapak, sesuai dengan sumber daya
alam, sarana dan sarana yang dipunyai di sana, kemudian tenaga pengajarnya yang ada di sana disesuaikan dulu, karena itu yang akan paling relevan, yang akan dibangun. Saya punya kekuatan ini, maka saya akan mengadopsi ini. Tapi jika tidak ada, jangan di drop, nanti digeser. Jadi tingkat kepentingannya ini enggak, oke saya geser, tapi saya masukkan yang saya punya potensi, gitu. Demikian. Ini misalnya biokimia masih wajib, masih bisa ditempuh, pangan dan gizi masih bisa, karena mungkin Ya. Bapak di bidang pangan sudah nyambung itu, monggo. Kemudian Ya. mesin dan peralatan untuk industri mungkin bisa dikaji efisiensi, atau mungkin karena food engineering teknologi ini harus ada ya Bapak, nanti Betul. engineeringnya boleh ke kimia, boleh ke fisika. Kalau misalnya ke kimia nanti boleh dikuatkan atau 50-50 juga boleh, atau lebih ke kimianya nanti 60%. Ini engineeringnya masih, karena yang bagian dosen engineering juga belum banyak, ya enggak apa-apa ditekan sedikit, diganti dengan yang lain sesuai dengan penciriannya di Bapak. Gitu yang kami maksudkan. Tapi ini nanti ada teknik dan manajemen industri, itu juga perlu disampaikan. Nah, sehingga di sini akan dapat diperolehkan kemampuan untuk teknik proses perancangan. Karena pada dasarnya ketika kemampuan di sarjana terapan adalah kemampuan sampai pada perancangan proses, perancangan, desain. Makanya mohon izin saya naik dulu sebentar ke profil. Nah, di sini. Nah, kemampuan untuk merancang. Mohon izin Bapak, ini di nomor 2, staf konsultan desain unit pengolahan pangan. Itu kami sudah sampai ke sana karena kemampuan ini sudah di-state di SKKNI bahwa sarjana terapan adalah kemampuan untuk mendesain, merancang unit pengolahan pangan, khusus untuk sistem proses. Misalnya proses pengolahan, atau sampai dengan pengemasan, sampai distribusi. Kalau misalnya nggak sampai distribusi juga tidak apa-apa. Jadi disesuaikan, namun tingkat kedalaman perlu dipertimbangkan sampai dengan desain. Itu secara terpadu sehingga nanti harapannya dapat memperoleh atau sebagai produsen produk pangan yang aman bermutu pada rantai industri pangan. Ini kakak inilah yang dijadikan sebagai saat ini CP. Nanti saya share Pak yang terbaru. Ini sebentar. Ini menjadi wajib Bapak. Ini menjadi wajib ketika keterampilan khusus ini harus dipunyai. Ini memang yang harus di-state bahwa di pangan, di teknologi rekayasa pangan harus mampu untuk menganalisis pangan secara fisik, kimia, sensorik, mikrobiologi, menerapkan teknologi pengawetan pangan, pengawasan mutu dalam produksi pangan. Ini kami sudah menyesuaikan dengan standar minimum yang dari akreditasi, misalnya kami harus ke GE atau apa, itu sudah kami sesuaikan. Ngoten. Nanti jadi Bapak, kalau Bapak melihat nanti di dokumen di dokumen kurikulum yang sudah saya share itu, ini sudah sampun dianalisis gitu nggih. Sudah disusun oleh asosiasi. Jadi kita tidak perlu repot-repot untuk merancang kembali. Jadi ini sudah ada asosiasi yang membantu untuk menyusunkan gitu. Ini sebentar saya teruskan, nanti ini akan saya update ke yang baru. Sebentar. Ini poin-poin misalnya analisis secara fisik, kimia, boleh. Mampu menyusun merancang sistem, ya. Merancang dan menerapkan pengawasan mutu, ya.
melakukan pengembangan diversifikasi pangan baru. Jadi pengembangan produk itu menjadi penting ya. Lalu menerapkan sistem manajemen dan dalam sistem pengolahan pangan secara optimal dengan memenuhi syarat QC dan QA. Sebentar, saya share yang ini ya Bapak. Nah, inilah yang kami maksudkan Pak. Kenapa ini saya sampaikan di sini? Pohon kurikulum ini menjadi penting. Mungkin pernah saya sampaikan ke Bapak juga ya mungkin. Atau saya. Nah, ini Bapak, mohon izin. Kami untuk teknologi rekayasa pangannya agak berbasis kepada fisik nih. Ada kimianya, ada engineeringnya. Engineeringnya kami terlihat dengan kuat, ya terlihat dengan kuat melalui ini Bapak, melalui fisika 1, fisika 2. Nanti kalau misalnya di kurikulum kami ini berubah menjadi kimia fisika gitu Bapak. Ada fisika pangan, lalu kimia fisika. Karena ini yang akan menguatkan di mata kuliah yang bersifat atau berbau engineering. Lalu matematika ini juga menjadi dasar yang kuat. Lalu pemrograman. Nah ini nanti juga ada sistem pemodelan. Di tempatnya Bu Eli ada sistem pemodelan. Nah inilah runtutannya di pohon kurikulum ini. Ini ada sejarahnya. Karena pada dasarnya kami untuk mendirikan PSTRP ini adalah kami berada di sini Bapak. Yang poin di grupnya teknologi limbah, teknik bioproses, pasca panen, produksi pangan nabati, produksi pangan hewani, pengemasan, ekstraksi. Wani, ya. Ya, itu punya kita. Itu orang-orang kita. Ya, Kemudian kami harus geser ke TRP, engineering. iya, Wah, betul. saya yang bilang untuk ke fisik ini dulu molak-malik enggak karuan Bapak. Nah, akhirnya kami ketemu konsultan lalu dibantu. Nah, runtutannya seperti ini sehingga muncul eh, rumusan. Nah, ini kalau jejaringnya. Ini dari bawah, Bapak. Ini dari bawah, ini kabel-kabel mata kuliah, ini ada hubungannya. Kalau yang warna kuning, red, apa ini sudah sesuai dengan bahan kajian yang di awal tadi. Jadi ini warna-warna Ya. yang itu. Nah, sehingga ketemu mata kuliah ini Bapak dari pohon kurikulum yang kami punyai. Nah, ini kan sudah saya berikan ke Bapak ya. Nanti mohon nanti Ya. dicoba dirancang kembali yang kiranya saya punya tim, saya punya dosen yang berkemampuan di sini. Saya sudah punya laboratorium pengolahan, saya punya laboratorium analisis, saya punya sensorik, itu sudah cukup. Tidak perlu yang sampai ke high dulu, tidak apa-apa. Nanti kalau untuk bengkel pengolahan, misalnya ada alat untuk open, nah misalnya pengopenan, dan nanti itu juga masuk di sini aja nggak apa-apa. Satuan operasi alat, mesin dan Ya. peralatan itu bisa masuk. Nah, itu Pak. Dan masuk nanti pemeliharaan. Itu juga oke. Nah, disesuaikan dengan kondisinya. Gitu ya Pak. Mohon izin, saya share satu lagi. Ini juga sudah sore. Saya khawatirnya Bapak ini sangat. Ya. Ya, ya. Nih, sebentar saya izin share yang. Atau mungkin dari sini sebelum saya lanjutkan. Ada yang Ya, ditanyakan sedikit-sedikit ya, saja. Ibu. Ya agak banter Ya, ini. Ibu, mungkin sambil ini saya mungkin ada pertanyaan, Bu. Mohon Oke. maaf, kami di Merauke ini lagi hujan deras. Saya lagi hujan deras, tapi saya masih mendengar suara Ibu dan apa yang sudah Ibu jelaskan tadi. Tadi terkait dengan contoh bioteknologi. Nah, di bioteknologi ini bisa saja kita kurangi atau kita tambahkan sesuai dengan kondisi dan keadaan kita. Misalnya kami misalnya kalau terkendala kalau untuk lab pengolahan
pada dasarnya sudah bisa walaupun masih sangat terbatas. Tetapi misalnya open, alat-alat pengolahan lain itu sudah ada. Pengolahan cake, pengolahan sosis, pengolahan bakso itu keripik dan lain sebagainya sudah ada. Artinya keluaran kami lebih ke produknya. Nah, yang kami terkendala itu di kimianya, Bu. Lab kimianya. Lab kimianya kami masih sangat terbatas sekali dan belum mengarah ke sana. Nah, kira-kira untuk lab kimianya ini seperti apa? Apakah nanti di mata kuliahnya tetap ada, tetapi porsinya dikecilkan sesuai dengan porsi yang ada di kondisi yang ada di kami, atau seperti apa, Bu? Ya, izin mungkin lebih baik dikurangin seperti seperti statement dari Pak Simon, dikurangi saja Pak, disesuaikan. Ya, supaya apa? Supaya kita mengarahnya pada produk oriented. Iya, Itu. betul. Ya, itu akan jauh lebih aman. Iya. Yang dimaksudkan Ibu ini, Pak, di kami ini kan paling tidak kami lebih ke mengarah menghasilkan produk. Tetapi urutan rentetan apa yang sudah Ibu sampaikan tadi itu kami harus lebih terarah. Urutan penyusunannya harus seperti itu. Tetapi ada hal-hal tertentu yang mungkin kami merasa kurang, itu yang nanti kami sesuaikan, tetapi yang kami merasa lebih itu yang ditambahkan, sehingga nilai poinnya lebih ke spesifik. Oh, ini PPS ini seperti ini, hasil outputnya seperti ini karena daerahnya seperti itu. Nah, itu yang mungkin menjadi ciri khas kami di PPS, sehingga apa yang di politeknik lain tidak punya, tetapi di politeknik kami punya gitu. Nah, ini yang mungkin kami ingin munculkan di situ. Seperti itu, Ibu. Ya, Ya. betul sekali Bapak. Demikian memang harapan kami. Nggih. Iya Pak, betul sekali. Ya, ini Bapak, karena kita target supaya pemahaman dan aplikasi saya gini Pak. Harapan kami setelah saya pertemuan, saya mungkin kalau mengapa saya kemarin di TRP agak nantang 1 week gitu ya Bapak, karena saya Ya, pengen betul. apa mendampinginya itu sedikit setelah knowledge kita pemahaman penyusunan, nanti ada waktu setidaknya kita punya effort yang besar bersama-sama, kita misalnya ngerjakan di G-Drive, kemudian Bapak juga bekerja, saya nanti bisa mantau, membantu, Ya. daily kurang ini. Nah, nanti bisa langsung dikerjakan 1 week lagi kita langsung praktis setelah kita ada semacam sharing ini, langsung praktek menyusun, nanti ada diskusikan kurang apa, eh, ada perbaikan, revisi, lalu setelah itu kerja lagi nambah poin berikutnya gitu. Gimana? Siap. Oke. Siap, Ibu. Saya setuju itu, Ibu. Iya. Nanti mungkin sementara draftnya ya saya coba ikuti seperti yang Ibu kirim ke saya, share ke saya itu. Saya coba masukkan di situ, saya kirim ke Google Drive, lalu Ibu boleh menambahkan, memperbaiki, saya juga mengikuti itu. Jadi kita tetap jalan pada itu konsulnya lewat Google Drive seperti itu. Saya Iya. siap, Bu. Ya, saya setuju itu. Ya, nanti saya akan selalu tetap memantau dari tahapan kesepakatan di awal ya Pak. Kita nanti kerja 1.1 sampai dengan 1.3 dulu ya Pak ya. Siap, betul Ibu, betul. Ya, Ya, jadi 1.1 sampai 1.3 dulu kita susun itu, nanti iya, baru masukkannya yang lain. Tapi iya. apa yang sudah Ibu jelaskan tadi, saya pikir saya sudah sedikit menangkap terkait dengan menjadi apa ya kelebihan nanti atau kekurangan kami di Politeknik PPS itu menjadi sesuatu hal yang mungkin menurut kami di daerah lain atau politeknik lain tidak ada, tetapi di kami ada gitu. Iya, Lebih menunjukkan ke arah iya. sana gitu. Ya, Ibu. Spesifikasi keunggulan spesifiknya ya Pak ya. Iya, Baik. betul, Ya, betul. eh, nanti juga
ada Pak Diri. Nah, Pak, nanti mohon ada tim apa dari timnya Bapak yang khusus untuk di tim inti yang untuk di TRP, penyusunan dokumen di TRP itu mungkin ada Pak Simon, siapa lagi Pak? Mungkin Ya, nanti. saya Pak Hopi, terus Pak Yus, ini juga saya minta bantuan juga dari Ibu Matelda juga ikut bergabung kemarin mungkin dari nanti mungkin beliau masuk ke dalam struktur dosen. Mudah-mudahan nanti ada hal-hal yang mungkin menjadi teknisnya bisa masukan-masukan dari teman-teman, bisa kita menjadikan itu rujukan untuk kita sama-sama diskusikan menjadi poin dalam penyusunan kurikulum ini, Bu. Ya, ya. Baik, kalau demikian nanti eh, harapan kami ada juga tim IT-nya ya Bapak khusus untuk pendokumentasian dari penyusunan dokumen ini. Jadi eh, dokumen ada tim IT-nya karena nanti harapan kami ada eh, dokumen yang telah dihasilkan dari sini, dari Bapak yang nyusun, kemudian misalnya di G Drive tadi, dan nanti sudah misalnya ada itu kami harapkan juga ada semacam nantinya, ada semacam link, misalnya ada data dukung bukti kerjasama atau apa yang seperti yang dibicarakan tahun sebelumnya gitu ya Pak. Sebelumnya, tapi itu nanti bisa dibicarakan. Tapi Ya, kita fokus dulu aja, kita nyelesain dokumen ini dari pemahaman 1.1 sampai dengan 1.3 dulu. Ye. Nanti ada beberapa hal yang kami sharekan, nanti kami bantu, kemudian mencoba menyusun. Nanti Bapak punya tim ini karena memang dokumen ini tidak dikerjakan sendiri ya Pak, jadi ada tim. Eh, kita ya, 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 tim kalau ada tim nanti pasti ada karena nanti masih ada kriteria 2 dan ada kriteria 3. Kalau kita dalam satu paralel, misalnya timnya banyak, enggak apa-apa, ada kuat itu saya bisa langsung ini dibentuk tim kriteria 1, kriteria 2, kriteria 3 bisa. Tapi ini kami mencoba untuk satu dulu saja ya Pak, secara bersama-sama karena siap. kalau nanti misalnya sudah firm mulai sudah eh, familiar karena ini bahasanya bahasa eh, mutu ya Pak ya yang dituliskan Betul. di apa di penyusunan dokumen ini adalah bahasa mutu sehingga agak berbeda dengan cara menyusun kita menyusun artikel atau apa itu agak berbeda. Nah, sehingga membawa ke sini saya agak pelan-pelan. Nanti kalau sudah bisa 1 sampai dengan 3 aman itu nanti berikut-berikutnya sudah mulai lancar gitu. Siap. Iya, siap. Siap. Iya. Dari sini masih ada Baik, di Ibu, saya Nggih. mungkin dari teman-teman Bapak Hariman atau Bapak Hopi, Bapak Yus, mungkin ada masukan. Ini Bapak Hopi dan Bapak Yus ini tim kita di engineering nanti. Mereka khususnya di mesin. Ya, dua Bapak kita ini sangat familiar di bidang itu. Bapak Yus mungkin ada masukan. Bapak Hopi, kami persilakan. Izin Bapak Simon, ya, ya, terima kasih waktu yang diberikan. Siap. Ya, ya, oke. Ya, Eli, ini saya mau tanya ya, bisa. Ya, suaranya Pertama Pak Yus. Memang ini Pak, Bu, suaranya putus-putus, untuk Bapak. Pak Yus, suaranya masih putus-putus. Mungkin cari posisi yang pas. halo, Nggih. Monggo Bapak. Oke, Pak. Monggo, Pak. halo, halo, udah. Oh, sudah, Oke, Pak. Lumayan. Oke. oke Bu. Yang pertama Nggih. itu Bu, untuk menjamin kerjasama dengan dengan industri. Tadi saya membaca itu harus didukung oleh dokumen kerjasama yang sah. Itu Ibu. Iya. Ya, apakah nanti kita dengan waktu yang ada ini bagaimana mohon petunjuk. Kemudian yang kedua,
itu di poin ketiga tadi berdasarkan tata nilai Politeknik Negeri itu ya. Di Ya, situ kan ada SIP ya Bu ya. iya, Mungkin nanti Bapak Simon dan juga ada Bapak Pak Hariman. Nah, ini disampaikan Bapak karena kita mengacu kepada apa namanya politekniknya gitu. Ya. Kemudian yang ketiga, Ibu, ini kan program studi ya, Ibu Eli ya. Nah, Ye. kalau tadi melihat itu harus berdasarkan pada jurusan Ibu. Gitu. Nah, tadi udah seperti itu, Bu. Nah, ini bagaimana dengan nama jurusan begitu. Oke. Ya. Kemudian untuk hal lain lagi, itu tadi untuk CPN untuk teori 56 SKS, kemudian praktek 90 SKS, totalnya 38% sama 62% dari 146 SKS. Ya, Ibu. Ya. Ini yang saya tanyakan tadi di Kurikulum. pohon apa Ibu? Pohon tinjauan kurikulum itu eh, maaf belum ada gitu. Tadi adanya PKL Ibu ya, ataukah sama dengan magang atau bagaimana begitu Ibu? Ya, Ya, ya. seperti itu. Kemudian untuk skripsi nanti 6 SKS ya. Oke, kemudian untuk perbandingan ini ya analisis konsideran ini Bu ya. Konsideran ya. Ya, kami nanti berusaha ya, berusaha untuk mencari data untuk program studi yang sejenis ya. Kemudian untuk ini Bu, tabel 2 Bu, Bu Eli. Itu Ye. kita pakai nanti tetap CPL atau SO Bu, student outcome-nya itu bagaimana nanti? Maksudnya begitu ya. Kami ikut saja. Nah, itu. Ye. Jadi untuk pada akhirnya untuk tujuan pembelajaran ya. Oke. Ye. Kemudian terima kasih tadi diingatkan juga di apa namanya di paparan bahwa kita di level 6 Bu. Jadi level 6 di 4 terapan tadi kan makanya ada staff supervisor staff nah itu. Ya, jadi menyadari dan mengerti harus konsentrasi di situ. Ya. Kemudian untuk tadi saya suka sekali yang salah satu tahapan bahan kajian Bu yang ada 7 itu. Ada 7 itu. Ya. 7 itu maksud saya kita fokus di situnya, fokus di Ya. situnya. Ya. Kemudian untuk profil lulusan itu tidak masalah. Nanti, maaf Bu, yang nomor 5 itu kan kewirausahaan ya Bu ya. Ye, Berarti nanti bareng. di pohon tinjauan kurikulumnya kita masuk di ekotek kah Ibu? Tadi saya lihat kan nggak ada wirausaha, adanya ekotek. Ya, iya, betul Pak. Komite seperti itu. Halo. Oke. Ya, Ya, seperti tadi iya yang betul. disampaikan oleh Bapak Simon bahwa mungkin kita ke oriented ke produk Ibu, ke produk ya. Ya. Kemudian yang saya tanyakan Ibu, itu sebetulnya untuk semester 1, semester 2 itu kan ada 22. Itu saya tanya itu sebetulnya paket atau enggak Ibu? Istilahnya setiap mahasiswa ambil 20 semester 2 20 atau berdasarkan daripada IPK gitu, indeks prestasi begitu. Oke. Saya pikir itu, Bu Eli, ya, Pak Simon, begitu dulu, Pak Simon. Makasih. Oke, Pak, makasih banyak Pak Yus atas masukan-masukannya. Baik, Ibu, mungkin bisa dilanjut. Baik, Bapak, saya tambahkan, saya ada file lagi. Ini saya ada hal yang masih ada yang baru lagi, Bapak. Saya memang ada filenya agak banyak ini, Pak. Wah, ini bagus, Bu, biar kita semakin tambah pengetahuan, tambah ilmunya, Bapak. Iya, coba saya bentar ini saya carikan laporan saya yang terbaru. Ini Ya, ada Mama. dari saya yang ini. Saya masih membuka link, Pak. Mohon ditunggu sebentar. Karena saya ini juga masih sekolah terus ini, Pak. Sekolah terus ini.
Ini Bapak juga akan saya berikan yang terbaru ini. Sebentar, mohon izin. Saya share untuk apakah terlihat Bapak? Ya Bu, Oh, lihat Bu. oh, terlihat. terlihat. Nah, inilah Pak, ini eh, CPL kami yang terbaru. Nah, ini ini yang terbaru, Pak. Ini kami kerjakan tanggal berapa ini? Tanggal 10. Karena saya juga masih dalam pendampingan, ya. Karena artinya di tempat kami khusus TRP karena ada kerjasama dengan internasional Esporsi, yaitu eh, Badan untuk Pengembangan Kompetensi. Ya, di sini saya dibimbing secara langsung khusus untuk kaitannya bagaimana untuk penyusunan dari kurikulum OBE. Ya, kurikulum OBE karena kami berada di Food Engineering Technology sehingga kami akan menggunakan acuan dari IEA ini, International Engineering Alliance. Graduate Attribute Profile Mapping. Jadi kami di sini karena ini juga hal yang masih baru bagi kami. Kami harus menyesuaikan dengan istilah yang kita punyai yang baru yaitu SO. Ini sudah saya sharing waktu nopo waktu presentasi di Papua ya. Ini mohon izin nih loh, ini terbukti ini. Ini kemarin kami harus laporan laporan yang terbaru ini Pak. Kami dibimbing oleh Esporsi untuk menyelesaikan tugas dari kami yaitu mengadakan revisi hingga tanggal 10 kemarin, 10 Januari. Nah, kami membreakdown dari student outcome atau CPL. Nah, ini yang sudah kami perbarui adalah yang ini. Gitu. Dan prinsip ini, ya prinsip-prinsip yang dituliskan di student outcome-nya ini yang sudah dirumuskan oleh IEA. Nah, International Engineering Attribute khusus untuk yang D4 yaitu Sydney Accord. Ini kalau mungkin ceritanya agak panjang, ini nanti bisa dilihat pada aneksnya untuk IEA. Saya mendapatkan ini karena di aneksnya atau lampiran dari IEA-nya, misalnya nanti saya akan mengambil akreditasi untuk PA atau GA. Nah, ini dasarnya harus ada ini dulu terlebih dahulu. Dan ini biasanya kalau untuk IEA ada 11, tapi kami menyesuaikan dengan yang ada di PATPI. Kami tidak hanya pada mengacu di IEA, tapi kami juga mengacu, kami sesuaikan dengan asosiasi dari PATPI. PATPI itu Persatuan Ahli Teknologi Pangan Indonesia. Itu ada 7, sehingga kami mengambil yang tengah-tengahnya, yaitu kami memiliki 9 student outcome-nya. Ini. Dan keyword-keyword yang kami punyai, ini sudah disesuaikan dengan yang dicantumkan yang kemarin bahwa kebutuhan dari mahasiswa saat ini tidak hanya pada keperluan dari kemampuan untuk knowledge-nya saja, tetapi juga interpersonal skill, personal skill, behavior, komunikasi, problem solve-nya, kemudian etikanya dan lainnya itu sudah tercantum sampai dengan SO9 ini. Gitu. Nah, ini Pak. Jadi di sini sudah mulai
anak juga dituntut untuk bisa mampu mengambil keputusan. Anak mampu untuk bertanggung jawab, kemampuan untuk berkomunikasi. Nah, lalu ini mohon izin saya serah ke atas dulu. Nah, ini Pak. Nah, di sini keyword yang kami punyai di sini, misalnya di sini ya Pak, yang untuk ini Pak Yus mampu menerapkan ilmu pangan ini juga sudah di apa ya? Keyword ini sudah termaktub di dalamnya, harus punya ini. Ini adalah yang core-nya, yang utamanya yang harus dipunyai. Mungkin kalau yang untuk utamanya juga ini boleh analisis ini juga menjadi wajib. Bukan boleh menjadi wajib analisis pangan, mikrobiologi, teknologi proses, pengawasan mutu. Detail disebut pada anek atau anek kriteria lampiran di kriteria itu disebutkan untuk di IAB. Karena nanti yang kami tuju adalah di sana. Nah, untuk akreditasi internasionalnya. Lalu pengendalian, proses, dan lainnya itu juga disebut itu sehingga kami harus menyatakan juga dengan detail. Nah ini nanti monggo diambil keyword-keywordnya nggih Pak Yus dan Pak Simon, mohon diperhatikan, disesuaikan dengan yang ada di sana. Lalu, nah ini kami juga harus mengambil ini Bapak, mampu melakukan pengendalian proses karena ini di-state dengan jelas kemampuan untuk mengendalikan proses, misalnya artinya itu dari awal produk input sampai dengan menjadi produk outputnya itu harus dikendalikan karena setiap mesin peralatan itu akan memiliki kinerja masing-masing dan mungkin setelah sekian lama nanti semakin sore misalnya open yang digunakan terus-menerus itu ada karakternya. Nah, itu sistem pengendaliannya adik-adik harus tahu, adik-adik mahasiswa. Nah, ini ada red-nya, ini kami dikomeni Pak sama pembimbing kami bahwasanya mampu menguasai prinsip ilmu pangan ini tidak boleh menguasai itu tidak boleh. Tapi harus ada misalnya sesuai dengan taksonomi Bloom, misalnya menerapkan ataukah menganalisis dan lainnya itu disebutkan dengan jelas. Atau melakukan atau menerapkan prinsip ilmu pangan. Nah itu dari taksonomi Bloom-nya harus lebih level yang C atas C4 boleh menerapkan, C3 menerapkan, C4 menganalisis. Jangan sampai hanya menguasai. Kemarin ini sama coach kami di feedback. Ini sudah ada bonus. Nah ini Bapak ini kalau misalnya ini rancangan kami ini saya berstory untuk di studi kami ya. Ini sudah kalau student outcome-nya harus kami tebeli ini kemarin. Ayo Willy ini di poin-poinnya, keywordnya supaya ini menjadi penting sekali gitu. Bahasa-bahasanya itu dimunculkan supaya menjadi penguatan dan itu memang muncul di aliansinya. Yang tim perumus itu sudah harus dimunculkan supaya apa? Kita nggak mikir, wah ini harus ini. Tapi ini yang utama, tetapi nanti itu yang akan dijadikan sebagai spesifikasi. Kalaupun ini tidak bisa, digeser sedikit tidak masalah. Karena pun ini juga kami akan menggeser. Misalnya kami tidak ada bioaktif, ya nggak kami bold, tapi ada beberapa yang kami kuatkan. Kalaupun ini nanti pengendalian proses dimaknai yang bagaimana juga boleh. Itu perawatan ya misalnya peralatan untuk dan pemeliharaan alat penting. Dan yang penting ini ada keselamatan kerja. Bahasa-bahasa ini nanti mohon dipahami. Dan ini statistik, matematika itu menjadi penting. Makanya ada di mata kuliah kami. Nah, ini kemampuan untuk yang personal skill dan interpersonal skill-nya. Lalu menjawab dari yang
ditanyakan oleh ya bahan kajian. Nggih, Bapak Pak Yus, untuk bahan kajian yang kami punyai itu nanti monggo kalau bahan kajian itu Bapak ketemu bahan kajian ketika sudah ketemu profil. Profil ketemu, maka akan muncul desain course seperti yang saya sampaikan di PPT tadi, tapi tidak saya uraikan dengan jelas nggih. Eh, eh, Profil. Nah, ketika diskusi dengan industri, Pak, Bu, jenengan butuh apa? Profil untuk tenaga kerjanya. Oh, ini. Saya punya tugas dan tanggung jawab ini. Oh ya, kami merumuskan profil ini supaya punya tanggung jawab itu, tugas dan tanggung jawab itu. Sehingga kami akan menerjemahkan ke dalam desain course. Sebelum ke desain course, itu tentunya ada bodi bahan kajian besaran yang harus dipelajari. Tapi yang utama di tempat kami, yaitu ada 7 bahan kajian yang disampaikan tadi. Itu. Sebentar, nah ini 7 bahan kajian eh, itu membahasnya juga dari PATPI, Bapak. Jadi kami juga tidak mengarang-arang, misalnya di PATPI ada, ya sudah kami ngambil di PATPI. Penciriannya nanti misalnya di PATPI itu kurang spesifik, oh ini tidak ada ilmu terapan, ya udah kita geser, nanti kita nambahin dengan ilmu terapan gitu. Nah, lalu ini PEO. PEO itu PPM, kalau di tempat kami itu PPM, Profil Personal Mandiri. Kalau ketika kami mendapat pendampingan dari luar itu PEO. Nah, PEO. Ini karena harus ditambahi dengan tingkat global, ini saya contohkan, PEO itu harapan ketika lulusan kami setelah 3 atau 5 tahun. 3, 4, 5 tahun kemudian profil kami akan jadi apa? Lulusan program teknologi rekayasa pangan yang akan meraih karir yang sukses sebagai profesional teknik pangan di tingkat global dalam perancangan unit pengolahan, pengembangan produk, keamanan pangan, serta kewirausahaan untuk menghadapi permasalahan dan tantangan dalam karir yang profesional. Jadi setelah 3-4 tahun lulusan nanti kami yang lulus supaya bisa ini. Loh, kok harus ditambah di tingkat global karena kami harus menyesuaikan dengan visi misi yang kami punyai. Nanti mohon juga dirumuskan misalnya ada rencana pengembangan atau rencana strategis di PPS, tentunya nanti ada visinya. Nah, kan visi misalnya unggul di bidang apa, di bidang teknologi apa, misalnya di bidang apalah di PPS itu di tingkat global atau di tingkat nasional. Nah, itu di state. Karena kami harus menyesuaikan dengan visinya Poliji, itu harus kami state dengan detail tingkat global. Ini sebenarnya agak levelnya setelahnya ini Pak. Nanti ini kami mau share berikutnya. Tapi enggak apa-apa, ini saya share terlebih dahulu. Supaya bisa memberikan gambaran. Ini yang ketiga. Profilnya cukup, PPM-nya itu cukup 3 saja. Nah, gitu nggih. Ini saya menjawab pertanyaan dari Pak Yus. Lalu tadi Pak Yus cukup banyak. Oh, paket. Nah, ini Pak Yus untuk sistem kurikulum untuk pembelajaran per semester adalah secara paket. Jadi tiap semester kami memberikan kepada adik-adik yaitu sistem paket 20 SKS. Jadi tidak disasarkan pada capaian IP. Jadi semua semester ganjil, semester genap adalah 20 SKS. Nanti ketika ada yang tidak naik dalam evaluasi 1 tahun, maka dia jika tidak memenuhi akan menjadi TN.
menjadi TN dan harus mengulang kelas seperti anak SMA gitu. Lalu proporsi yang diberikan 146 betul, mappingnya demikian. Dan tadi juga ada sudah disampaikan Pak Simon dan Pak Yus bahwasanya nanti akan memberikan pencirian khusus untuk yang ada di daerah Merauke itu, Papua Selatan. Sangat baik sekali dan mungkin kewirausahaan menjadi poin yang disampaikan dan ini tentunya akan menjadi lebih mudah mengukurnya jika nanti oh ini bisa berwirausaha sekian persen gitu aja sudah ada akreditasi, oh ini sudah ada lulusan yang berwirausaha berapa dari polling yang disebar kuesioner kemudian feedback berapa akan sudah terpenuhi aman gitu. Untuk UPPS nanti satu aja Bapak. Jadi yang saya sampaikan tadi nanti di tahapan untuk yang tahap pertama nanti kan ada untuk pengurusan SPMI, lalu sarana prasarana adalah yang ngurusin adalah UPPS. Nanti ada badan yang namanya di satu dari 3 prodi ini nanti masih jadi satu. Masih jadi satu jurusan dulu, belum mecah kemana-mana. Boleh dikatakan masih dalam satu PPS. Di tempat kami walaupun ada 36 program studi, UPPS-nya adalah satu, yaitu di Polije di penjaminan P4MP, yaitu penjaminan mutu di tempat kami. Jadi walaupun ada 36 PS, tapi UPPS-nya unit pengelola program studi yaitu hanya satu, yaitu di Polije tempat kami. Tidak seperti di fakultas atau di university, itu didasarkan per fakultasnya. Itu yang membedakan. Oke. Baik. Mungkin ada yang kurang Pak Yus? Ya, Ya, Ibu. mungkin. Terima kasih, Ibu. Sami-sami Bapak. Baik, Bapak Ibu, saya pikir apa yang sudah dijelaskan oleh Ibu sangat luar biasa sekali. Fokusnya kita tadi yang sudah Ibu jelaskan tadi ke 3 poin dulu, ya, poin 1 sampai 3. Coba nanti saya dengan tim nanti bersama kami susun, lalu mungkin dari hasil penyusunan itu kita ini kan di grup, tetapi lebih ke ini nanti ke Google Drive sehingga nanti kita sama-sama lihat di sana untuk kita sama-sama memberikan masukan. Nah, ini juga ada pertanyaan dari Bapak Hariman terkait dengan prodi-prodi yang lain. Apakah sama? Saya pikir ini sama ya, pada prinsipnya sama. Tinggal bagaimana spesifik terkait dengan prodinya masing-masing. Apa yang mau diangkat di situ nanti di timnya prodi masing-masing untuk kira-kira spesifiknya apa atau apa yang nanti diarahkan untuk prodinya. Mungkin itu Bapak Ibu yang dihadir saat ini mungkin bisa juga Ibu Nuryanti dan teman-teman yang lain bisa juga untuk prodi yang lain dijadwalkan dan silakan menyampaikan ke Pak Dere untuk buatkan dalam bentuk link dan kita coba sama-sama untuk bahas seperti itu sehingga kita sudah bergerak apa yang nanti kita kerjakan. Mudah-mudahan Ibu mungkin saya dengan tim di sini kami diberi waktu mungkin 3 hari atau 4 hari ke depan. Setelah itu saya share ke Ibu. Tapi Ibu tadi ada beberapa poin yang nanti Ibu share ke saya untuk saya coba pelajari dan saya buatkan dalam bentuk apa draft yang seperti sudah Ibu share ke saya yang teknologi rekayasa pengemasan itu yang mungkin nanti saya menyesuaikan dengan teknologi rekayasa pangan itu apa-apa saja yang mau kita masukkan di situ. Tetapi mungkin ketiga poin tadi sehingga kali berikut lagi kita masuk lagi 3 poin lagi sehingga nanti sampai akhir bisa terselesaikan dengan baik. Mungkin itu Ibu, kami di sini kurang lebih sudah masuk ke maghrib dan sudah kurang lebih jam 6 lewat. Teman-teman yang Muslim sementara lagi melaksanakan ibadah.
Mungkin Ibu kita cukupkan dulu ya untuk pertemuan kita di sore hari ini. Saya sampaikan banyak terima kasih kepada Ibu dan juga teman tim dari Polije yang sudah memberikan materi dan juga masukan-masukan kepada kami, sehingga kami tim di PPS ini coba untuk merancang. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan dalam waktu dekat ini bisa menghasilkan kurikulum yang nanti akan berimbas pada bagaimana Papua Selatan ini ke depan bisa saudara-saudara kita dan anak-anak kita bisa terampil dalam berwirausaha ataupun apa yang kita inginkan SDM di Papua ini lebih meningkat lagi. Mungkin itu saja Bapak Ibu, terima kasih saya ucapkan, dan juga Pak Dere, terima kasih telah bersama-sama dengan kami dan menyusun linknya. Terima kasih banyak. Ibu Malteda, selamat bergabung untuk kita nanti ke depan sama-sama nanti untuk menyusun kurikulum ini. Mudah-mudahan bisa bersama-sama dengan kita semua. Bapak Ibu, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Selamat sore untuk kita semua. Terima kasih Bapak, terima kasih Ya, semuanya. sama Bu. Iya, Pak Dr. Hariman. baik. Terima kasih. Mungkin kita foto bersama kan, mungkin teman-teman mungkin masih ada di sini, bisa langsung Pak Dere bisa ambilkan Ya. untuk kita foto bersama. Mungkin yang Jadi, boleh open kamera, kalau yang sudah sholat ya tidak apa-apa, kita ada menyesuaikan. Ibu Kiki, makasih ini tim kami, alhamdulillah hadir. Ya Ibu Rizky, Iya. terima kasih Bu. Iya. Ya baik, Bapak Ibu bisa open kamera ya, Ibu Nur, boleh. Pak Nur. Ibu Pak. Nuryanti maksudnya. Oke. Pak Yus, boleh. Ya, Mari nanti di supaya sholat. tim, ada tim-tim kecil lain yang juga segera menginisiasi gitu. Oke, siap. Saya foto ya Bapak Ibu ya. 1, 2, 3. Sekali lagi ya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Terima kasih, selamat Terima sore. kasih banyak Bapak Ya, Ibu. Selamat beristirahat. terima kasih. Mohon di-share di Baik. grup juga fotonya, makasih. Oke, siap Bu. Nanti saya upload siaran ulangnya. Makasih. Ya Bu. Bersama Bu. Ya. Dulu. Izin keluar Bapak Ibu. Ya, makasih Pak. Oke, Bapak.